Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ihsan, di mana di sini saya akan mengajar tentang materi simulasi dan komunikasi digital. Nah, sebelum kita masuk ke materi simulasi dan komunikasi digital, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, simulasi dan komunikasi digital merupakan sebuah mata pelajaran yang ada di sekolah menengah kejuruan, di mana mata pelajaran ini memiliki 3 lingkup materi. Yang pertama tentang pengelolaan informasi digital. Yang kedua tentang komunikasi dan kolaboratif dalam jaringan. Yang ketiga tentang visualisasi konsep. Nah, di mana mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini memiliki tujuan dan manfaat terkait dengan mata pelajaran lainnya, yaitu membekali siswa untuk mengomunikasikan ide dan gagasannya sebagai perwujudan produk layanan yang akan dibuat dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang akan diajarkan pada kelas 11 dan kelas 12. Nah, materi simulasi dan komunikasi digital meliputi beberapa kompetensi dasar. Yang pertama tentang pengembangan ide, lalu pengelolaan data informasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office, lalu pengelolaan electronic book atau e-book, selanjutnya pengelolaan data digital, selanjutnya komunikasi dalam jaringan, dan yang terakhir electronic learning dan video editing. Pada pertemuan pertama kali ini dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kita akan membahas tentang materi logika dan algoritma komputer. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar pada pertemuan pertama kali ini, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer, di mana indikatornya yaitu menjelaskan konsep logika, lalu mengurutkan prosedur, fungsi-fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Apa sih itu logika? Nah, mungkin kita sering dengar kata-kata logika. Nah, mungkin logika itu apa sih? Kaitannya dengan apa sih? Mungkin ada yang bisa jawab. Mungkin dengan akal, Pak. Nah, di sini logika identik dengan masuk akal dan penalaran, di mana penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada sebuah pernyataan langsung yang mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip untuk berpikir secara sistematis. Logika pertama kali dikenalkan oleh Aristoteles. Nah, secara etimologis, logika adalah istilah yang berasal dari kata logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan suatu pikiran, kata, percakapan, atau mungkin lewat bahasa. Dengan kata lain, logika dapat dikatakan suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari logika, sekarang kita gali tentang algoritma. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab, Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Seorang penulis buku berjudul Al-Zabar wal Muqabalah adalah asal mula nama algoritma. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm, dan kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma.
Algoritma menurut para ahli. Menurut Nadine Munir, algoritma adalah suatu urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis. Menurut tim Gunadarma, algoritma adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang jelas, memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan suatu masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Nah, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jika di kehidupan sehari-hari kita sering atau setiap kali kita melakukan sesuatu, kita akan menemukan yang namanya algoritma. Contohnya, misalkan kita mau masak mie. Itu pasti ada algoritmanya, cara memasak mie. Ya, instruksi-instruksinya dimulai dari kalian merebus airnya. Setelah itu, kalian panaskan air setelah mendidih. Mie-nya dimasukin. Lalu buka bumbunya, dimasukin ke mangkok. Lalu setelah matang, mie-nya dituang ke dalam mangkok hingga sampai siap dihidangkan. Nah, di sini ada contoh algoritma, yaitu algoritma pergi ke sekolah. Nah, berarti urutan-urutan atau langkah-langkahnya gimana nih? Dimulai dari kita bangun tidur, lalu mandi, setelah itu sarapan, lalu kita berangkat ke sekolah dan sampai di sekolah. Nah, itu kan merupakan sebuah proses. Bagaimana kita bisa sampai ke sekolah atau kita proses kita berangkat ke sekolah. Nah, jadi algoritma pergi ke sekolah itu meliputi bangun tidur, setelah itu kita melakukan mandi, setelah itu kita melakukan sarapan, lalu pergi berangkat sekolah dan sampai di sekolah. Nah, contoh lain lagi. Di sini terdapat sebuah permasalahan tentang penukaran isi dari dua gelas. Nah, dua gelas ini sama-sama terisi nih. Gelas yang A berisikan teh dan gelas yang B berisikan kopi. Nah, gimana caranya nih kita tukarkan kedua isi gelas ini sehingga dia akan berubah menjadi gelas A berisikan kopi dan gelas B berisikan teh. Sekarang kita berpikir, kira-kira apa yang harus kita lakukan sehingga bisa tertukar antara kedua isi dari dua buah gelas tersebut. Nah, ini gambarannya. Jadi, ada tambahan gelas lagi di sini. Kita ambil gelas baru, yang nantinya gelas baru itu kita berikan nama gelas X atau gelas kosong. Nah, gelas kosong ini kita masukkan air teh dari gelas A. Yang otomatis gelas A ini kosong kan? Gelas A ini kosong. Nah, gelas yang kosong tadi kita masukkan cairan kopi dari gelas B. Nah, otomatis gelas B akan kosong dan gelas yang A akan terisikan kopi. Nah, lalu langkah terakhir adalah gelas X yang tadi berisikan teh dari gelas A dimasukkanlah ke dalam gelas B yang tadinya isinya kopi. Sehingga setelah dimasukkan, dia akan berubah menjadi gelas berisikan teh. Nah, itu proses pertukarannya. Sehingga kalau kita catat algoritmanya seperti ini bentuknya. Nah, jadi untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka diperlukan gelas tambahan yang dinamakan gelas X sebagai wadah penampung sementara.
Lalu kita siapkan gelas X. Setelah itu tuangkan air teh dari gelas A ke gelas X. Maka otomatis gelas A akan kosong. Lalu tuangkan air kopi dari gelas B ke gelas A. Maka otomatis gelas B kosong. Lalu tuangkan air teh dari gelas X yang tadi ke dalam gelas B. Nah, sehingga sudah terjadi proses pertukaran. Oke, bisa dipahami ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tadi, misalkan ada algoritma untuk nyalain komputer. Nah, berarti kan yang pertama kita colokin dulu stop kontak. Kita colokin ke sambungan stop kontak. Lalu setelah itu kita tekan tombol power di CPU-nya. Setelah itu kita tekan tombol power di monitor. Nah, tunggu sampai proses booting selesai hingga masuk ke dalam sistem operasinya. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri, sifat, dan struktur dasar dari algoritma. Nah, ciri-cirinya yaitu finiteness atau keterbatasan, di mana algoritma harus berakhir setelah menjalankan sebuah langkah proses. Nah, dia akan berhenti ketika proses itu selesai. Lalu ada definiteness, yaitu sebuah kepastian. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Lalu ada input atau masukan, di mana algoritma memiliki nilai 0 atau lebih data masukan. Dan output atau keluaran, di mana algoritma memiliki nilai 0 atau lebih data keluaran. Dan yang terakhir adalah effectiveness atau efektivitas, yaitu algoritma harus efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Jadi, yang tadi dibilang, langkah-langkahnya itu harus terstruktur, harus benar. Sampai misalkan kita mau masak mie, tapi airnya belum dinyalain, kompornya belum airnya belum dipanasin, tapi sudah dimasukin mie. Nah, itu kan adalah prosedur atau proses yang salah. Jadi, airnya dimasak dulu sampai mendidih, baru mie-nya dimasukin. Oke, lanjut ke sifat algoritma, yaitu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Nah, memang kaitan algoritma ini untuk di bahasa pemrograman, jadi dasar pembuatan program itu memang dari algoritma. Nah, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Lalu tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu dan notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman manapun. Oke, lanjut ke struktur dasar dari algoritma, yaitu runtunan atau sequence, di mana sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Di tiap instruksi dikerjakan secara berurutan dengan urutan penulisannya. Lalu ada perulangan atau repetition. Nah, di mana kegiatan mengerjakan sebuah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Lalu ada pemilihan atau selection, di mana kadangkala terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Dan kondisi adalah persyaratan yang bernilai salah dan benar. Mungkin itu saja untuk pertemuan pertama kali ini. Silakan kalian pelajari lagi tentang materi logika dan algoritma pada sumber-sumber lain. Dan silakan kalian pelajari untuk materi selanjutnya, yaitu tentang flowchart atau diagram alir. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.